Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Grup 2 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan artikel ilmiah kami tentang analisis pengaruh konten media sosial terhadap keputusan pembelian konsumen di sektor fashion. Kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Kak Alvina Kalista, Kak Brian Octaviano, Mustika Ayu Latifasari, Kak Sarah Saleh, dan Kak Sani Ahmad Farhan. Oke, next Kak Brian. Nah, di sini yang melatar belakangi kami menganalisis tentang pengaruh media sosial di sektor fashion. Yang pertama itu karena perkembangan teknologi. Oke. Yang perkembangan teknologi dan komunikasi kan semakin pesat, khususnya internet. Nah, di sini internet ini bisa mengubah cara konsumen berinteraksi dengan merek dan produk, terutama di sektor fashion. Di sektor fashion yang merupakan salah satu industri yang paling pesat pertumbuhannya. Di sini peran media sosial sendiri, yang pertama adalah sebagai media komunikasi antara dua orang atau dia dialog yang interaktif. Di sini seorang pembeli dan penjual bisa berinteraksi secara langsung sehingga terjadinya komunikasi yang menimbulkan kepercayaan dalam membeli, seorang pembeli untuk membeli produk dari penjual tersebut. Yang kedua itu sebagai platform utama. Jadi platform utama seorang pembeli maupun penjual untuk mencari informasi-informasi terkini seperti tren-tren produk fashion terbaru. Untuk yang terakhir itu sebagai alat promosi. Tentunya kalau kita tahu kan sekarang udah ada TikTok, Instagram, itu kan ada pasti video-video menarik gitu yang bikin kita jadi tertarik untuk membelinya. Next. Dari perannya media sosial tersebut juga ada perilaku konsumennya nih. Jadi perilaku konsumennya menurut Muslaini dalam buku manajemen pemasaran itu perilaku konsumen itu didefinisikan sebagai suatu proses dan kegiatan perseorangan yang berkaitan dengan kegiatan mencari, memilih, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi produk dan jasa demi pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Oke, itu adalah perilaku konsumen. Kemudian sekarang ada faktornya, faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dijelaskan oleh Tasya et al. Yaitu dalam strategi promosi melalui media sosial tersebut sangat efektif dan mampu menciptakan interaksi antara brand dan konsumen. Untuk yang kedua itu ada dari Indriani dan Suri, tentang media sosial itu tidak hanya berperan sebagai alat promosi, tetapi juga menjadi faktor utama dalam meningkatkan motivasi konsumen untuk membeli produk fast fashion. Gitu. Dari semua latar belakang tersebut kita bisa menyimpulkan satu tujuan nih, tujuan pokok tentang penelitian ini. Jadi kami bertujuan membuat artikel ini untuk menganalisis pengaruh konten media sosial terhadap keputusan pembelian konsumen di sektor fashion. Baik, itulah latar belakang dan tujuan. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan hasil ataupun metode penelitian ya, yang akan dibawakan oleh Kak Sarah. Oke, terima kasih Ayu. Baik, akan saya lanjutkan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami gunakan dalam studi analisis pengaruh konten media sosial terhadap keputusan pembelian konsumen di sektor fashion. Yang pertama, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengumpulkan data dari responden yang aktif menggunakan media sosial untuk dalam mencari informasi fashion. Oke, next slide. Oke. Sampel itu sendiri dipilih menggunakan teknik stratified sampling, sehingga kami dapat memperoleh representasi yang seimbang berdasarkan usia, jenis kelamin, dan intensitas penggunaan media sosial. Data yang dikumpulkan, kami kumpulkan melalui kuesioner online, melalui platform Jotform, yang nanti akan kami upload juga sekalian dengan tugas ini.
Kuesioner ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama data demografi responden, itu berisikan informasi tentang usia, jenis kelamin, dan kebiasaan penggunaan media sosial. Yang kedua, exposure terhadap konten media sosial itu sendiri. Yang ketiga, pengaruh konten terhadap keputusan pembelian. Untuk mengukur tanggapan responden, kami menggunakan skala Likert 5 point untuk memahami tingkat kesetujuan terhadap berbagai pernyataan terkait pengaruh media sosial. Oke, next slide. Oke. Data yang kami kumpulkan dari Jotform itu kami analisis menggunakan 2 cara, yaitu statistik deskriptif untuk menampilkan karakteristik responden. Yang kedua, analisis inferensial untuk mengidentifikasi pola hubungan antara variabel-variabel penelitian. Hasil disajikan dalam bentuk grafik dan tabel untuk mempermudah pemahaman terhadap temuan utama yang kami temukan dalam penelitian ini. Oke, next slide. Oke, lalu berikutnya ini adalah hasil penelitian yang dapat kami kemukakan, yaitu pertama dari profiler respon ini sendiri. Penelitian ini melibatkan 169 responden yang aktif menggunakan media sosial untuk mengakses konten fashion. Mayoritas responden itu sendiri adalah perempuan, berada di 68%. Dengan rentang usia dari 18 hingga 30 tahun. Dan bisa dilihat TikTok menjadi platform utama yang digunakan untuk mencari inspirasi dan informasi. Oke, lalu untuk selanjutnya rekan saya Brian bisa melanjutkan. Baik, terima kasih Kak Saleh. Di sini saya akan melanjutkan terkait hasil penelitian. 33% responden akan membeli ulang produk fashion dari brand yang memiliki konten menarik. 48% responden menganggap penting ulasan pelanggan lain dalam mengambil keputusan pembelian. 40% responden akan lebih percaya terhadap kualitas produk brand fashion yang mempunyai konten sosial media yang menarik. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama, media sosial memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen di sektor fashion. Yang kedua, brand yang menggunakan strategi media sosial yang efektif dapat meningkatkan peluang pembelian dan loyalitas konsumen. Yang terakhir, penting bagi perusahaan fashion untuk mengalokasikan sumber daya dalam pemasaran berbasis media sosial agar tetap kompetitif. Saran. Yang pertama, brand fashion harus fokus pada konten visual yang menarik dan interaksi aktif yang untuk menarik pihak konsumen. Kedua, pemanfaatan influencer dan ulasan pengguna sebagai strategi pemasaran utama. Yang ketiga, brand fashion perlu menghindari praktik pemasaran yang mendorong pembelian impulsif secara berlebihan. Yang keempat, perusahaan fashion bisa meningkatkan penjualan dengan konten menarik, kerjasama influencer, UGC, fitur interaktif, dan promosi efektif seperti giveaway serta iklan tertarget. Kemudian ini adalah daftar pustaka kami. Saya kira cukup dari kami. Sekian, terima kasih.